ini gelar bicara Dinas Pendidikan dalam rangka pengembangan kurikulum merdeka atau gelar bicara Kurma akan berbincang dengan para praktisi PAUD baik melalui agen Himpaudi dan melalui KKTK. Perkenalan ada 3 narasumber hebat. Nah, satu persatu diperkenalkan dulu. Ibu dari yang pertama, Ibu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kami. Perkenalkan, saya Linis Widarwati, Ketua Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak Kabupaten Mekawali. Oke, Mem Linis nanti akan menyampaikan program tentang apa, Mem? Kepada seluruh pemirsa. Program tentang kan yang tadi trending kurikulum merdeka ya. Oke, apa itu, Mem? Nah, melalui kelompok kerja kepala taman kanak-kanak ini kami membantu kementerian untuk bisa menyampaikan, menyebarluaskan seluas-luasnya. Oke, sekarang secara mendalam mari kita dengarkan, kita simak sebagai salah satu bentuk sosialisasi program dari KKTK. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mr. Yos. Di sini saya sebagai ketua kelompok kerja kepala taman kanak-kanak ingin menyampaikan program daripada ketua daripada kelompok kerja kepala taman kanak-kanak bahwa kami ingin menyampaikan apa-apa yang menjadi program pemerintah yang kami dapat kami sebarkan di Kota Waringin Timur melalui KKTK dengan mengadakan pelatihan, meningkatkan komunitas belajar kelompok kerja kepala taman kanak-kanak, misterius, mengadakan workshop bersama dengan Dinas Pendidikan baik daring maupun luring. Misterius dan dampaknya itu sungguh luar biasa, terutama kemarin penyebaran kurikulum merdeka ya Mister, bahwa teman-teman yang dulunya tidak tahu kurikulum merdeka akhirnya mengetahui dan mendaftar sebagai sekolah yang pelaksana kurikulum merdeka. Oke, ya alhamdulillah. Mem, sejauh mana kiprah ketua KKTK yang sekaligus saya tahu Ibu kan juga narasumber nasional menggerakkan teman-teman tim dulu Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Mister. Sebagai ketua kelompok kerja sekaligus saya juga sebagai narasumber nasional sehingga Mister, informasi itu dapat masuk dari pusat, baik dari kementerian maupun dari mana-mana, karena kami ada organisasi narasumber nasional, Ikatan Narasumber Nasional yang berpusat di Bandung. Dan dari situlah saya dapat informasi, saya masukkan ke dalam kabupaten. Jadi gerak saya tidak hanya di Kabupaten Kota Waringin Timur saja, Mister, di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Ikatan Narasumber Provinsi Kalimantan Tengah, juga ke nasional melalui organisasi nasional itu. Luar biasa, selamat Ibu ya, luar biasa. Selama Ibu melaksanakan tugas diseminasi pengimbasan, kendala, hambatan, tantangan dan solusinya apa Ibu? Kendalanya banyak ya Mister, kalau saya hadir di pelosok nih, kendalanya itu kadang transportasi yang saya dulu pernah ke Patak Mister, mau berangkat panjang ternyata di jalan ke Patak nih, tapi tetap semangat aja. Dan kendalanya juga dari teman-teman guru yang di pelosok itu susah sinyal. Oleh karena itu kami suka mengadakan kegiatan secara luring Mister, kalau di Kabupaten Kotim, karena mereka yang terkendala sinyal itu bisa mengatasi sehingga dengan adanya luring di kabupaten, PKG maupun di tiap kecamatan. Keluhan peserta apa Ibu kalau diundang atau daring keluhannya apa, luring keluhannya apa? Kalau di daring keluhannya dia keluar masuk Mister, karena sinyal tidak kuat sehingga dia keluar masuk dia nggak fokus. Nah itu keluhan yang di daring. Kemudian yang di luring Mister, keluhannya juga biaya transport. Kalau bagi teman-teman yang jauh kan itu di Antakalang, Bukit Setuai, tapi mereka tidak merupakan suatu kendala berat Mister. Mereka semangat saja walaupun harus melakukan transport sendiri loh Mister. Karena narasumbernya kok operasional. Terima kasih. Materi-materi yang dibutuhkan oleh beliau-beliau apa saja? Nah, materi-materi itu Mister, terutama untuk yang kemarin aksi nyata itu ya. Oh iya. Nyata PMM itu mereka. Katanya di tingkat provinsi mendapat prestasi. Iya. Apa itu prestasinya? Bu? Nah, itu prestasinya kemarin Dinas Pendidikan itu awalnya bahwa rank kita Kotim ini tingkat PAUD itu hanya 19, sekian.
kepada seluruh pihak, baik kepala sekolah maupun guru-guru, baik luring maupun daring, untuk mencapai hasil. Program tindak lanjut sesuai hasil refleksi apa, Mem? Program tindak lanjutnya kami tetap bergerak terus, Mister, untuk bisa supaya kemajuan di Kota Waringin Timur ini, terutama di jenjang PAUD, tetap bisa dicari yang betul. Tetap tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan informasi terkini, terutama program-program pemerintah. Nah, itu ya. Mem, untuk seluruh kepala sekolah sebagai ketua KKTK, kira-kira bagian yang mana sih yang paling penting untuk dikuatkan? Bagian yang paling penting itu bagian pertama itu nih ya, Mister, sebagai kepala sekolah itu, bahwa kepala sekolah itu kan sebagai manajer nih, pengelola ini, Mister. Nah, ini yang perlu dikuatkan tuh kayaknya penguatan organisasi dulu ya, Mister, kepada manajemen ke kepala TK ini harus dikuatkan dulu, karena kadang ada beberapa sih yang, Mister, saya mendapat keluhan dari guru bahwa kepala sekolah itu kompetensinya masih belum. Kan saya tahu penyebabnya, antara lain kan masih ada juga guru-guru yang masih proses kuliah, ada yang latar belakangnya itu. Berikutnya berkaitan dengan tantangan itu, sebaiknya KKTK melaksanakan program yang lain. Nah, dengan itu ya, Mister, kami berusaha untuk melakukan program-program pendekatan dan penguatan kepada kepala sekolah, bahwa kepala sekolah itu tidak boleh menjaga image dengan guru, apapun yang terjadi itu harus bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong dengan semua warga, baik guru, anak-anak maupun orang tua murid, itu yang penting. Oke, Ibu Linis, bincang-bincang asik walaupun bermenit-menit tidak akan terasa. Namun waktu kelihatannya harus membuat kita delay sebentar. Nanti akan berlanjut-lanjut. Baik di stand ini maupun di rencananya podcast akan dikembangkan di Dinas Pendidikan. Nah, alhamdulillah, Mister. Karena kita punya satu narasumber lagi, yaitu Ketua Ipaudi, yang akan ngomong tentang stunting, akan ngomong sekolah sehat, akan ngomong sekolah nyaman menyenangkan. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Linis. Ya Ibu memperkenalkan diri sekaligus akan menyosialisasikan apa tentang Ipaudi. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryati. Saya adalah, alhamdulillah, saya menjadi ketua Himpaudi Kabupaten Kota Waringin Timur, dan pada hari ini di Summit Expo ke tahun 2024 ini, Himpaudi akan kami perkenalkan lebih dalam lagi kepada seluruh pendengar podcast dari Dinas Pendidikan. Apa itu, Mem? Akan mempromosikan program apa, Mem? Untuk Himpaudi adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Gugus Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada periode kedua ini, kami dari Himpaudi akan lebih banyak bergerak untuk peningkatan mutu. Oke, Bunda Sri sudah memperkenalkan diri, Bunda, berkaitan dengan tugas Bunda sebagai Ipaudi ketua. Gerakan apa yang membuat kelompok bermain TK baik A atau B itu bisa menguatkan prestasi melalui penekanan jumlah stunting serendah-rendahnya, juga agar setiap PAUD itu menyenangkan anak-anak yang juga aman untuk anak-anak. Silakan, Bunda. Baik, dari kami Himpaudi dalam rangka ikut dalam program pemerintah, yaitu penurunan jumlah anak-anak yang stunting. Kita di anggota Himpaudi sendiri selalu berusaha memberikan makanan sehat kepada anak dengan gemar makan ikan. Jadi kita berusaha memberikan peningkatan gizi pada anak-anak usia dini melalui makanan tambahan di PAUD masing-masing, Mister. Baik untuk kelompok bermain, juga untuk TKA dan TKB. Jadi alhamdulillah
program tersebut kita bisa laksanakan di lembaga kita masing-masing dengan memberikan makanan sehat tentunya penuh gizi sehingga alhamdulillah di PAUD-PAUD kita tidak banyak jumlah stunting. Jadi yang terbaca di PAUD yang tergabung di Himpaudi, alhamdulillah teman-teman melaporkan tidak ada yang stunting. Jadi dilakukan penimbangan berat badan setiap bulan, kemudian pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, juga pemberian makanan sehat dan pembiasaan untuk hidup bersih dan sehat. Itu untuk tiga stuntingnya di PAUD. Melalui gerakan apa itu di sekolah atau melalui orang tua yang sebaiknya dilakukan atau yang pernah dilakukan selain tadi secara kabupaten adalah ada budaya makan. Jadi kalau di sekolah kita sering melibatkan orang tua untuk ikut dalam program sekolah. Jadi kami biasanya melibatkan orang tua yaitu membuat jadwal untuk memberi makanan sehat pada anak-anak, baik itu secara terjadwal ataupun mungkin kita laksanakan ketika kita ada kegiatan besar. Jadi kita libatkan orang tua untuk ikut dalam memberikan perbaikan gizi kepada seluruh anak-anak PAUD di lembaga masing-masing. Wow, berarti melalui Himpaudi program memberikan layanan kegiatan pengembangan anak yang lebih berkualitas saling diimbaskan antar PAUD yang satu dengan PAUD yang lain. Bincang-bincang tentang stunting sudah memiliki aksi yang luar biasa. Sekarang mengembangkan kegiatan pengembangan anak pembelajaran yang menyenangkan. Apa yang telah diterobos oleh Himpaudi? Untuk saat ini kita sedang ingin meningkatkan mutu dari pendidikan anak usia dini melalui guru dan tenaga kependidikan yang ada di iya. Memang jadi masih banyak yang belum sarjana PAUD gitu. Kalau khususnya kalau kelompok bermain memang masih banyak yang belum. Karena TPA gitu ya. Karena mereka. Tapi idealnya sebenarnya sarjana ya. Sarjana harusnya apapun itu. Agar secara data itu diakui oleh sistem pemerintah. Oke, lanjut Ibu. Apalagi agar kualitas pembelajaran menyenangkan, tadi guru-gurunya ditingkatkan pendidikannya. Ada lagi terobosan yang lain dari Himpaudi? Jadi kami saat ini Mister, karena perubahan kurikulum itu tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Karena mengajak orang untuk berubah kita perlu proses dan waktu yang cukup panjang. Iya, di seluruh jenjang. Saat ini teman-teman sudah harus sampai di garis finish, yaitu harus menggunakan kurikulum nasional. Ya, Merdeka. Nasional. Jadi Himpaudi yang selalu ingin teman-teman maju, kita membuat satu tertuang dalam program Himpaudi, yaitu kita akan membina dan meningkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Dan itu insya Allah nanti kami sebelum tahun ajaran dimulai, kita wajibkan semua anggota Himpaudi sudah mampu mulai melakukan secara penerapan kurikulum Merdeka. Ya, penerapan kurikulum Merdeka pelan-pelan. Walaupun masih melekat kurikulum 2013. Jadi masih kombinasi. Dari pusat pun tidak diwajibkan langsung harus. Boleh memilih. Oke, nah biasanya kalau organisasi kan Himpaudi itu mitranya dari Dinas Pendidikan itu mempertemukan banyak organisasi, mempertemukan banyak yayasan, mempertemukan banyak satuan pendidikan, mempertemukan banyak orang tua melalui momen-momen, melalui kompetisi, melalui gelaran-gelaran. Gelaran apa saja yang telah digelar oleh Himpaudi dinilai efektif untuk berbagi praktek baik antar satuan pendidikan atau antar guru. Kegiatan-kegiatan yang pernah digelar apa saja itu? Di Expo ini pernah menggelar kegiatan di sini? Kalau kegiatan untuk
berbagi praktik baik, menguatkan prestasi anak-anak gitu ya. Biasanya kita selenggarakan lomba-lomba dengan momen yang sesuai dengan iya. Antara lain lomba apa Ibu yang pernah digelar? Biasanya kami mengadakan Hari Anak Nasional. Ya. Isi lomba-lomba apa saja? Dengan lomba-lomba yang melibatkan anak, guru, dan orang tua. Wow. Antara lain contohnya apa Ibu lombanya itu? Ketika anak-anak itu diantaranya adalah senam, kemudian juga menari, kemudian lomba mewarnai, menyusun balon, banyak lagi. Kalau orang tua kita libatkan juga fashion show Kartini, pernah kita lakukan juga, dan guru-guru membuat alat peraga sederhana melalui barang-barang bekas, barang alam, dan itu alhamdulillah banyak peminatnya. Kemudian Mem, bagaimana menurut Ibu sebagai Ketua Himpaudi respon orang tua, respon satuan pendidikan, respon guru bila Ibu menggelar sebuah ajang lomba atau ajang berbagi praktek baik seperti apa? Sampai saat ini alhamdulillah ketika Himpaudi melaksanakan kegiatan, animo dari para peserta baik anak, orang tua dan guru-guru sangat antusias dan sangat bersemangat. Terbukti ketika Himpaudi mengadakan acara selalu rame. Rame anak-anak, rame ibu. Rame anak-anak dan orang tua yang saat ini sudah mulai paham bahwa PAUD itu penting. Iya. PAUD itu penting sehingga mereka berbondong-bondong ke PAUD, baik itu TK, kelompok bermain, jadi TKA, TKB, jadi mereka antusias untuk memberikan pendidikan terbaik di usia emasnya anak-anaknya. Ini ada pertanyaan penting Ibu. Kan kita sudah menyadari begitu pentingnya usia emas. Tidak boleh rusak pikiran dan perasaan jiwa anak-anak di usia PAUD dengan cara tidak boleh memaksa anak belajar dipaksa membaca, belajar dipaksa menulis, berhitung. Bagaimana peran Himpaudi untuk memberikan pemahaman tentang calistung khususnya kepada orang tua murid itu sangat sulit, Ustaz. Padahal kita sudah